mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banten TV, senang sekali saya Rita Damayanti kembali menyapa Anda di program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang perempuan cantik dari anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Hajah Uswatun Hasanah SAG SHMKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ibu? Baik ya. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Karena kan Komisi 2 ini sedang fokus mungkin ya untuk Idul Adha nih ya Bu ya, bentar lagi. Jadi mungkin lebih banyak sidak-sidak itu ya. Iya, kita keliling ke lapangan. Baik, sebelum itu saya ingin menyapa dulu ke pemirsa di rumah dulu. Izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kita nanti akan membahas sedikit pemirsa, selain dari profil dari Bu Uswatun, kita juga akan membahas tentang mengukur capaian di 100 hari kerja Gubernur Banten, di mana kita tahu hari kerja merupakan momentum strategis bagi pemimpin daerah terpilih untuk mampu menilai arah kebijakan serta percepatan dalam rangka implementasi visi dan program prioritas yang telah dijanjikan. 100 hari kerja juga sekaligus menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk melihat keseriusan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan amanah yang prima setelah dilantik dan juga resmi memimpin Banten, tentunya Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan juga Ahmad Dimyati Natakusuma ini telah cukup banyak melakukan berbagai gebrakan melalui kebijakan dan juga program kerja yang diluncurkan. Kita akan ngobrol santai bersama dengan Ibu Uswa terkait dengan seperti apa sih capaian dari 100 hari kerja Gubernur dan juga Wakil Gubernur Banten. Namun sebelum lebih jauh saya ingin mengorek sedikit ini tentang Bu Uswa sebenarnya awal mula terjun di dunia politik ini sejak kapan sih Bu, dan kenapa akhirnya memilih untuk terjun di dunia politik? Padahal kan banyak yang stigma negatif nih Bu tentang dunia politik itu adalah dunia yang kejam, dunia menakutkan bagi seorang perempuan gitu kan. Kenapa akhirnya Ibu memilih? Ya, dunia politik pada saat itu memang kurang nyaman sekali bagi saya. Saya terjun di 2014 karena sebelum 2014 kan kita ada penyaringan masuk calon anggota legislatif. Nah, dari situ memang di partai politik sendiri, saya dari Partai Nasdem, ini memang kurangnya partisipasi perempuan untuk masuk ke politik. Karena memang sudah lumrah sekali di semua partai itu mengalami hal yang sama. Karena di partai itu memang kita diberikan dalam undang-undang politik juga keleluasaan, yaitu kuota 30% perempuan. Sebelum ke politik saya memang terjun ke ormas, organisasi masyarakat, lalu juga saya pernah menjadi di organisasi mahasiswa, juga pernah aktif di kampus, yaitu himpunan mahasiswa jurusan. Wah, jadi aktivis perempuan. Iya, pada saat itu saya kuliah di Yayan Sunan Gunung Jati. Saya aktif di HMJ Perbandingan Mazhab, pada saat itu menjadi bendara umum. Di kampus itu ada organisasi eksternal kampus, itu namanya boleh sebut? Boleh. Ya, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi selama saya di kampus saya aktif juga di organisasi PMII. Nah, setelah lulus saya juga aktif di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama. Jadi dari background organisasi masyarakat, lalu lama-lama saya tertarik politik. Karena di sini politik itu menurut saya sangat seksi sekali. Selain kita tidak nyaman, karena lingkungan politik kan memang lingkungan kata orang sangat ganas sekali ya. Karena di situ juga ketika kita terjun politik ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak melihat bahwa kita ini seorang perempuan dan kita juga tidak melihat bahwa itu adalah seorang laki-laki. Jadi ketika ada perbedaan pandangan, kita bisa mempertahankan argumen masing-masing. Jadi kita diberikan keleluasaan. Di 2014 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah langsung lolos.
Tetapi di sini politik saya tidak berjalan mulus sampai sekarang ini saya menduduki sebagai anggota DPRD Provinsi Banten karena saya juga pernah gagal di tahun 2019. 2019 Iya. mau mencalonkan di DPR Provinsi, Banten, ya? iya, karena memang saya tidak mengukur berapa kebutuhan suara yang saya bisa menangkan sehingga saya bisa duduk di DPRD Provinsi Banten. Karena kan kalau penghitungan kabupaten antara kabupaten sama provinsi kan beda ya. Betul. Ketika kita naik ke provinsi kan harusnya itu suara harus lebih banyak lagi. Tetapi pada saat itu suara tidak mencukupi untuk saya bisa lolos di DPRD Provinsi Banten. Tetapi kegagalan di 2019 saya jadikan pelajaran. Saya pikir saya nggak boleh gagal lagi, maka di 2024 saya kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Berbekal tadi ya, pengalaman tadi ya, Ya, kegagalan tadi 2019. sebetulnya memang tidak diizinkan juga sama Bapak. Oh. Tetapi karena di sini kembali lagi. Sebenarnya Pak Buswa sendiri tertariknya lebih karena memang background Bapak gitu kan, sebagai memang juga sudah anggota dewan sebelumnya, apa memang tertarik dari melihat aktivitas suami sebagai anggota dewan, atau memang ya udah saya ingin menyampaikan aspirasi saya sendiri nih sebagai perempuan, atau seperti apa sih Bu akhirnya tertarik sekali gitu untuk menjadi politikus gitu? Iya, kembali lagi karena memang background saya aktivis perempuan pada saat itu. Nah, kesehari-hari juga memang saya melihat aktivitas Bapak ketika suami saya turun di lapangan bertemu dengan masyarakat dalam acara reses anggota DPRD, yang mana reses anggota DPRD biasanya kan dilakukan 1 tahun itu 3 kali ya. Betul. 1 tahun 3 kali turun ke lapangan lalu bertemu dengan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang menyampaikan keluh kesahnya. Keluh kesahnya diantaranya masyarakat menyampaikan tentang infrastruktur jalan biasanya. Lalu yang kedua tentang layanan kesehatan, lalu layanan-layanan yang lain yang sebetulnya masyarakat juga butuh, seperti kependudukan catatan sipil biasanya yang dikeluhkan sama masyarakat. Maka dari situ kan kebanyakan kan ibu-ibu nih peserta reses, karena memang domainnya memang ibu-ibu nih banyak banyak sekali merasakan hal seperti infrastruktur. Ketika infrastruktur jalan rusak, lalu pelayanan kesehatan kurang, yang paling berdampak sekali itu kan biasanya ibu-ibu ya. Perempuan, betul. Iya, maka dari situ saya berpikir kenapa saya tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD, karena memang di sini keterlibatan perempuan ini memang kurang. Betul. Ya, karena beberapa faktor, diantaranya misalkan faktor keluarga juga tentunya ini harus. Salah satunya tadi dukungan suami. Dukungan juga suami, ya. Walaupun awalnya suami tidak mengizinkan untuk terjun kembali ke menjadi anggota DPR, tetapi karena memang dari partai sendiri ini memang membutuhkan 30% kuota perempuan. Akhirnya Bu Buswa mencoba meyakinkan. Akhirnya mencoba meyakinkan. Padahal tahun sebelumnya yang saya gagal, saya bilang saya mencalonkan, janji nanti kalau nggak dapat di 2019 saya nggak akan mencalonkan lagi. Tetapi tergelitik ketika ada beberapa rekan relasi juga yang mencalonkan sebagai calon anggota DPRD, ada yang kabupaten, ada yang kota provinsi juga mereka mencalonkan. Saya berpikir kenapa saya tidak mencalonkan diri, karena di situ kan sebetulnya saya mempunyai anak juga sebetulnya tidak tertarik dengan politik. Karena pada saat itu anak saya mungkin Mbak tahu kali ya, namanya Safira Alia Muktamara, sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, tidak tertarik di politik, tetapi ketika melihat kita sama-sama mencalonkan, ketika bapaknya mendorong, karena pada saat itu bapaknya akan mencalonkan sebagai calon anggota DPRD di RI. Lalu kan ada kekosongan tuh di dapil waktu itu sih Kabupaten Tangerang, provinsi kan ada 2 dapil, dapil A dan dapil B. Iya, dapil wilayah yang sekarang disebut dapil A
Dapil A itu terdiri dari Dapil 1 dan 2 Kabupaten Tangerang, yang bekas bapaknya itu. Itu kan sebenarnya kita maunya ada pembinaan, ada pengurusan masyarakat di bawahnya. Ada tim-tim kita, ada konstituen kita, yang mana ketika Bapak nanti mencalonkan DPR RI, nanti konstituennya agar bisa urusi oleh yang DPR provinsinya gitu. Jadi akhirnya dilanjutkan nih sama ibu dan anak. Luar biasa. Ini kan sebenarnya kalau Safira sendiri kan baru ya Bu ya, kalau itu memang sudah punya pengalaman di sebelumnya nih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Iya, betul. Kalau misalnya berbicara tentang dari DPRD sendiri ini menilai arah kebijakan dari Gubernur Banten dan juga Wakil Gubernur Banten yang sekarang dari sisi 100 hari kepemimpinan beliau ini seperti apa nih Ibu menilai? Iya, dari kepemimpinan Bapak Andra dan Bapak Dimyati di 100 harinya ini saya mengapresiasi sangat cukup baik, karena di sini apa yang beliau sampaikan dalam masa kampanye sampai sekarang beliau sudah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten, sudah mensinkronisasi program tersebut. Di antaranya kan ada sekolah gratis yang nanti akan launchingnya di di tahun ajaran baru. Lalu di sini juga saya mengapresiasi juga dengan adanya RSUD yang di Cilograng, lalu juga RSUD yang di Labuan, sehingga dengan adanya rumah sakit umum daerah yang di Lebak dan di Pandeglang, saya berharap ini adanya pemerataan di semua kabupaten kota sehingga ada pembangunan secara merata. Oke. Lalu melihat sepak terjang Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sendiri, menurut Ibu apakah memang sejauh ini program-program yang dijalankan oleh Pak Andra dan juga Pak Dimyati ini sudah mencerminkan visi misi yang dijanjikan untuk Banten maju, kemudian juga adil, sejahtera dan juga tidak korupsi nih Bu? Tidak korupsi, ya. Memang ini visi misi yang dijalankan Pak Andra dengan Banten maju dan tidak korupsi ini saya sangat acungkan jempol, karena kemarin perekrutan dari Rumah Sakit Cilograng ini juga memang ini betul-betul murni gitu loh, mereka transparan dan akuntabel gitu, sehingga menghasilkan menghasilkan hal-hal yang baik. Oke. Dengan keberadaannya tadi ada 2 rumah sakit yang sudah baru saja diresmikan, ada Cilograng dan juga di Lebak. Ini seperti apa Ibu melihat potensi dari ekonomi masyarakat khususnya perempuan di daerah situ Bu, untuk nantinya bisa memanfaatkan keberadaan rumah sakit tadi untuk sumber ekonomi mereka? Tentunya di sini saya melihat dengan adanya rumah sakit yang baru yang diresmikan Bapak Andra dan Bapak Dimyati di Lebak dan di Pandeglang, ini bisa meningkatkan fasilitas daripada kesehatan untuk wilayah tersebut, gitu. Jadi di sini juga dengan adanya fasilitas yang baik, sehingga masyarakat bisa terlayani juga dengan baik. Lalu di sini mudah-mudahan dengan adanya rumah sakit baru bisa menarik investasi dari luar, gitu, sehingga Banten ini bisa terus maju dan berkembang. Oke. Ibu kan di Komisi 2 Komisi 2. Fokus di ekonomi ya Bu? Ekonomi, ya. Ekonomi, kemudian juga Pertanian dan UMKM, juga. perdagangan juga, lalu kehutanan juga. Wow, banyak. Padahal kalau di dapil saya ini kan dapil C ya. Iya, uniknya gini. Karena untuk pemilihan ini saya mau masuk komisi berapapun itu harus ada mandat daripada partai. Saya diberikan mandat untuk menduduki menjadi anggota Komisi 2. Komisi 2 yang mana bidangnya adalah perekonomian ya. Perekonomian diantaranya ya tadi kehutanan, lalu pertanian, peternakan, lalu UMKM, perdagangan. Di sini kalau wilayah saya kan ada 7 kecamatan yang kemarin saya mencalonkan diri, 7 kecamatan diantaranya adalah Cikupa, lalu Curug, Panongan, Kelapa II, Cisauk, Pagendangan, dan Legok. Di sini untuk wilayah pertanian memang hampir nggak ada, kecuali wilayah Cisauk ada beberapa pertanian dan itu juga udah hampir habis. Tetapi ya ketika saya kunjungan ke beberapa daerah,
saya pikir inilah adalah saatnya saya belajar gitu loh. Belajar artinya ketika saya belajar di situ tentang pertanian tidak hanya kita membutuhkan lahan yang cukup luas, tetapi ketika kita tinggal di perkotaan kita bisa mengembangkan juga pertanian yang hidroponik. Iya. Jadi Bisa tanpa lahan sekitar ya Bu ya. iya tanpa perlu adanya tanah. Tanah yang banyak. Iya betul. Ibu, menurut Ibu indikator apa nih yang paling relevan untuk bisa menilai keberhasilan dari 100 hari kerja seorang kepala daerah? Menurut Ibu apa nih indikatornya? Indikatornya adalah yang pertama tentu saja kepuasan masyarakat ya. Ketika beberapa kali saya turun ke lapangan, kemarin baru saja anggota DPRD diberikan tugas untuk reses ke beberapa daerah. Saya melihat mulai adanya pembenahan infrastruktur. Karena untuk Pak Andra Soni sendiri nanti ini adalah mandatoris ya. Jadi meneruskan pembangunan yang ada. Lalu juga di sini juga ada program Pak Andra Soni juga banyak yang baru, diantaranya juga kan rumah singgah ya. Iya, Rumah singgah yang kemarin baru saja di launching juga, mudah-mudahan ini juga bisa membantu masyarakat. Dan juga rumah singgah, rumah singgah kalau waktu adanya di di penghubung. Rumah singgah kan benar ya? Itu Pak Andra menyediakan itu karena beberapa masyarakat yang akan berobat misalkan ke rumah sakit yang di Jakarta, rumah sakit Cipto. Ini adalah karena berdasar ada tempat singgah karena memang ini dibangun karena berdasarkan pengalaman beliau. Jadi beliau datang ke rumah sakit untuk menengok masyarakat, tetapi ketika melihat banyak masyarakat Banten yang berobat ke sana tetapi tidak terurus ya, yang menunggu pasien. Akhirnya dari situ, dari ide tersebut Pak Andra Soni membuat rumah singgah. Jadi ketika orang Banten datang mau berobat dan tidak mempunyai kos untuk penginapan, jadi bisa dipakai rumah singgah tersebut yang ada di Tebet. Luar biasa. Jadi memang perhatian pemerintah sudah cukup banyak ya Bu ya. Kalau misalnya dari sisi ekonomi Bu, dari dapil Ibu sendiri di Kabupaten Tangerang apa yang paling banyak dicurhatkan oleh masyarakat? Kalau daerah Kabupaten Tangerang kembali lagi itu masalah infrastruktur. Karena memang infrastruktur walaupun banyak anggarannya di APBD kan biasanya anggaran sekitar 40% ya kalau infrastruktur. Ini masih belum tercukupi untuk wilayah Kabupaten Tangerang. Misalkan Kabupaten Tangerang banyak sekali misalkan di daerah perumahan atau di perkampungan yang rumahnya itu dekat tanggul, itu kebanyakan beberapa kali ketika ada hujan itu mengalami seperti banjir gitu, tanggulnya jebol. Saya berharap banyak dengan Pak Andra Soni ketika kita nih sudah melakukan reses, kita maunya sih kumpul bareng 100 anggota DPRD dengan adanya Pak Andra, dengan Pak Dimyati dan juga SKPD yang menangani infrastruktur, kita duduk bareng, kita menghasilkan hasil reses. Karena selama ini kan hasil reses kita tuangkan dalam bentuk laporan. Gitu. Kita maunya sih bisa melaporkan ketika ada permasalahan di daerah pemilihan. Lalu sejauh ini memang seperti apa sih Bu hubungan yang terbangun antara Pak Andra dan juga para anggota DPRD? Karena kita tahu kan memang background Pak Andra sendiri kan sebelumnya memang sebagai ketua DPRD. Apakah memang lebih solid kah untuk komunikasi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tadi atau seperti apa nih Bu biasanya? Selama ini Pak Andra alhamdulillah ketika ada beberapa masyarakat yang ingin bertemu, ingin menyampaikan aspirasi, beliau sangat terbuka sekali Pak Andra dengan Pak Dimyati. Ya mudah-mudahan selanjutnya kita masih terus berhubungan baik sehingga kita bisa bekerja sama
dan juga mensinkronkan program-program daripada Pemprov Banten. Oke, kembali ke peran DPRD sebagai pengawas nih Bu. Seperti apa nih Bu dalam mengawal dan juga mengevaluasi dari pelaksanaan program 100 hari kerja dari Pak Andra dan juga Pak Dimyati sejauh ini? Ya, sejauh ini peran DPRD untuk kalau DPRD itu kan adalah pengawasan ya. Kita mengawasi program Pak Andra ini dan Pak Dimyati, apakah program ini sinkron dengan visi misi beliau ataukah ini bisa menyeluruh, bisa sampai ke pelosok Banten ini bisa merasakan. Lalu juga kita bisa mengevaluasi program tersebut, apakah program tersebut bisa layak diteruskan atau tidak, atau bisa kita kembangkan lagi gitu. Dari beberapa program yang memang saat ini sudah berjalan kan, kayak tadi ada rumah singgah, pendidikan gratis ya kan. Dari beberapa program yang dijalankan oleh Pak Andra, apa yang menurut Ibu paling perlu dievaluasi? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Ya, karena program Pak Andra ini hampir 90% semuanya baik dan juga memang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat tadi ya. Iya. Baik, kembali lagi nih ke aktivitas Ibu kalau misalnya sehari-hari, ini bagaimana sih Bu berbagi tugas antara menjadi seorang istri, kemudian juga menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang anggota dewan, ini pembagian waktunya seperti apa nih Bu? Pernah nggak dikomplain oleh seorang Pak Ali, Ali Nurdin ya? Selama ini pen-pen aja Mbak ya. Pen-pen aja ya? Jadi memang Bapak tuh udah terbiasa dengan saya kegiatan yang lumayan banyak. Sebelumnya kan memang aktif di organisasi Fatayat juga, lalu saya pernah mengambil pendidikan S2 juga di Semarang. Jadi Bapak sudah terbiasa dengan kesibukan istrinya itu. Jadi biasa kalau saya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, kita juga harus masih punya tanggung jawab ketika kita akan meninggalkan rumah. Itu di rumah tuh harus udah ada stok makanan. Jadi ketika orang rumah merasa lapar, ya sudah tinggal dihangat saja. Jadi sudah tersedia tuh ya? Ya sudah tersedia. Udah nggak bisa tuh, karena memang sudah disiapkan. Sudah, iya. Gitu ya, sama ibu, sebisa mungkin saya sebagai seorang istri harus bertanggung jawab. Iya. Lalu misalnya untuk dukungan suami, pernah nggak sih misalnya ibu belajar politik sendiri, apakah memang dari bapak atau memang ada figur yang memang menjadi figur tersendiri untuk ibu terjun di dunia politik? Mengalir aja Mbak, mengalir aja karena memang keseharian memang seperti itu, karena memang dari mahasiswa. Lalu di situ juga saya senang baca, sedikit-sedikit saya baca dikit-dikit aja. Gitu, ketika kita menjadi anggota DPRD, sebetulnya saya lebih sukanya di situ banyak sekali ilmu yang kita langsung pelajari gitu. Ketika kita saya ditugaskan untuk masuk Komisi 2, di antaranya harus kita harus paham tentang pertanian. Di situ juga saya belajar sedikit-sedikitnya tentang pertanian, lalu belajar tentang peternakan, lalu kehutanan juga kita belajar ya. Oke. Ya. Walaupun mungkin Ibu fokusnya di bagian utara nih, kalau misalnya bagaimana Ibu melihat pembangunan di utara dan juga selatan, apakah masih mengalami disparitas, dan juga dengan adanya perwakilan dari wilayah utara dan selatan antara Pak Andra dan juga Pak Dimyati, apakah Ibu melihat nantinya pembangunan bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, Ibu? Iya, selama ini saya melihat disparitas itu tidak ada ya, karena di sini Pak Andra sendiri ini kan ada program Bang Andra ya. Bang Andra yaitu pembangunan jalan desa. Jalan desa juga ini menyeluruh dari utara sampai selatan. Jadi dengan perwakilannya Pak Andra dari utara dan juga Pak Dimyati dari selatan, ini cukup sangat baik sekali karena nanti ketemu jadi dari utara dan selatan ketemu, sehingga di situ adanya pemerataan di dalam infrastruktur. Matching gitu ya, iya. Pembangunan tadi. Infrastruktur memang salah satu juga program dari Pak Andra Soni ya tadi. Iya, betul. Bang Andra tadi pembangunan melalui desa-desa tadi. Bagaimana nantinya menurut Ibu masyarakat nih, khususnya di pedesaan ataupun juga perempuan khususnya, ini bisa memanfaatkan infrastruktur? Kalau kita tahu kan infrastruktur ini memang mendukung sekali. Iya.
penghidupan ekonomi. Bagaimana nantinya masyarakat bisa memanfaatkan Ibu program Pak Andra tadi? Oh ya, Pak Andra juga yang terbaru itu kan jalan usaha tani ya. Iya. Mudah-mudahan nanti didorong dalam peraturan gubernurnya, karena selama ini kan jalan usaha tani belum ada pergubnya, maka belum bisa dijalankan. Tetapi dengan adanya program dari Pak Andra seperti jalan usaha tani ini dan dibuat pergubnya, ini juga bisa perempuan-perempuan petani bisa merasakan juga gitu manfaatnya. Oke. Di Komisi 2 DPR Banten saat ini sedang sibuk apa nih Bu? Lagi menggodok perda apa? Kalau Komisi 2 sendiri sedang menggodok perda tentang pengembangan UMKM ekonomi kreatif gitu. Tetapi kalau perda ini, perda atau raperda ini biasanya pembahasannya itu adanya di AKD yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya, jadi tidak dimasukkan ke dalam komisi. Gitu. Jadi siapa yang ditugaskan oleh partai membahas tentang perda, itulah yang menjadi anggota pansus raperda yang sekarang, yaitu UMKM dengan ekonomi kreatif. Karena UMKM dan ekonomi kreatif sekarang kan karena zaman digital ya. Betul. Iya, jika sekarang berkembang maka kita sedang mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Kalau geliatnya sendiri Ibu bagaimana nih lihat geliat ekonomi kreatif dan juga UMKM di Provinsi Banten? Apakah sudah cukup menggeliat kah atau masih stagnan aja di tempat, atau seperti apa Ibu melihat perkembangannya sampai dengan saat ini Bu? Saya beberapa kali turun ke lapangan, ke masyarakat dalam acara sosper dan juga acara reses. Ini tangkapan daripada masyarakat ini sambutannya sangat antusias sekali. Antusias sekali dalam arti di sini hampir semua perempuan yang saya undang, saya temuin memang bergelut di bidang UMKM. Tetapi di sini banyak sekali kendala ketika dia mempunyai mempunyai seperti dagangan dia ya. Dia mempunyai produk di beberapa daerah, tetapi dia tidak bisa memasarkannya seperti apa. Yang saya lihat produknya itu bagus, pemasaran. Lalu juga yang paling sangat penting sekali adalah modal. Karena banyak masyarakat juga semuanya belum bisa memanfaatkan permodalan yang di Provinsi Banten, yang mana mereka harapkan mudah-mudahan dengan adanya pemerintah yang baru, pemerintahnya Pak Andra Soni dan Pak Dimyati bisa memberikan bantuan modal ataupun pinjaman untuk pengusaha-pengusaha wanita, karena hampir sekian 30-40% di Provinsi Banten semuanya adalah pengusaha. Tadi sempat dikatakan juga oleh Bu Uswa bahwa saat ini kan sudah dunia di digital gitu ya. Iya. Kalau Ibu melihat bagaimana sih kalau perempuan-perempuan di Banten yang memang khusus di bidang UMKM, apakah sudah melek digital menurut Ibu? Dan belum. Dan pemerintah seperti apa kalau menurut Ibu sendiri? Kalau digital kebanyakan pelaku-pelaku usaha sekarang ini kan kisaran umurnya, jadi ada yang kisaran umur di atas 40 tahun. Dia biasanya di atas 40 tahun ini mempunyai produk yang sangat bagus nih, bukan berarti yang mudah-mudahan juga nggak bagus. Tetapi ketika kaum yang sudah cukup matang di atas 40 tahun atau 50 tahun yang mempunyai usaha turun-menurun, tetapi dia tidak tidak mengerti tentang digitalisasi, saya mengharapkan dari Dinas UMKM dan Perdagangan juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang pemasaran juga digitalisasi. Itu tidak hanya diberikan dengan yang muda-muda saja, tetapi yang sudah cukup umur juga diberikan pemahaman tentang itu. Jadi kalau Ibu menilai masih kurang ya Bu ya untuk dari sisi pemasaran. Iya, betul. Ilmu dari digital tadi untuk para. Saya berharap nanti Pemprov Banten sendiri mempunyai konten kreator, yang mana konten kreator ini khusus mengurusi tentang pemasaran produk-produk unggulan yang ada di wilayah Banten. Biasanya kan banyak ya. Misalkan di wilayah Kabupaten Tangerang, dia produknya apa yang harus harus ditonjolkan. Biasanya kan kalau Kabupaten Tangerang kan tentang anyaman,
Lalu di daerah Pandeglang itu kan biasanya Pandeglang, Lebak itu ada hasil bumi ya, seperti gula aren itu kan, gula aren dari wilayah sana tuh cukup sangat bagus, seperti kopi juga gitu. Itu saya berharap itu bisa dipasarkan ke internasional. Jadi optimis ya Bu ya, Iya. bisa lebih mengglobal lagi. Bisa bersaing. Baik, tidak terasa sudah 30 menit maksudnya ya kita bersamaan kita untuk ngobrol santai bersama Bu Uswa. Terima kasih banyak Bu Uswa sudah hadir ke sini, sudah ngobrol bareng. Mudah-mudahan nanti tetap lancar juga aktivitasnya amin. tadi untuk UMKM biar bisa lebih maju lagi dari internasional. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan santai saya bersama dengan Ibu Uswa, dan saksikan kami kembali dalam program melekat lainnya. Akhir kata saya Tina Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya.